Kalian tahu kan Indonesia sebelumnya dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris selama lebih dari 350 tahunan. Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, di tahun 1944 Indonesia mulai mencoba untuk bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Kemerdekaan, tahukah kamu bagaimana kronologi proklamasi kemerdekaan RI? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia melewati beberapa peristiwa. 1. Persiapan kemerdekaan. 2. Berita kalahnya Jepang. 3. Peristiwa Rengglas Dengklok. 4. Perumusan naskah proklamasi. 5. Proklamasi kemerdekaan RI. 6. Penyebar luasan berita proklamasi rakyat Indonesia. Satu. Persiapan kemerdekaan. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan selama 5 tahun. Persiapan dimulai pada tanggal 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau yang biasa disebut Pancasila. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 yang menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, nama BPUPKI diubah menjadi PPKI. 2. Berita kekalahan Jepang. Pada Perang Dunia Kedua membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Mohatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Chairul Soleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis, namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. 3. Peristiwa Rengglas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengglas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengglas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Empat. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengglas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pasti kamu kebayangkan bagaimana lelahnya Bung Karno dan Bung Hatta.
Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia. Sampai kedatangan sekutu, akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan melanjutkan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno, kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sayuti, lalu diketik oleh Sayuti. Terakhir Soekarno memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Konsep naskah proklamasi selesai disusun. Semula pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Dulu namanya adalah Lapangan Ikada, namun Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan menyelenggar proklamasi di rumahnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibicarakan pada pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno. Hatta berpesan kepada para pemuda di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya di rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudarjo Latif Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pembacaan teks proklamasi. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sudarjo Latif Hendra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Yang terakhir ada penyebar luasan berita proklamasi. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Proklamasi Republik Indonesia berhasil disebarluaskan.